silakan. Dah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Edi Sujana beserta tim yang hari ini datang kembali Iya, langganan kita Bang ya. berkoordinasi terus ya Pak. Mungkin saya langsung perkenalkan diri dulu. Saya Nini Karyani selaku Kepala Bagian Pemantauan Persidangan di Biro Pengawasan Perilaku Hakim di bawahnya Pak Mulyadi. Izin beliau memang hari ini sedang ada acara Pak di luar kantor, jadi mungkin saya beserta dengan Mas Junaidi selaku Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang hari ini menerima Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin Bapak bisa sampaikan lebih detail terkait tadi yang sudah disampaikan di dalam layanan masyarakat yang sudah Bapak tulis. Silakan Pak. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebagaimana tadi non formal sudah kami sampaikan, lepas kami sudah beberapa kali kemari, tapi pada akhirnya ya kami tetap akan kemari karena fungsi-fungsi pengawasan hakim itu memang tetap di KAI, bukan di lembaga yang lainnya. Disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in serta seluruh kaum muslimin yang mudah-mudahan istiqamah menjalani jalan Islam dan selamat dunia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begini Ibu Bapak, kami adalah tim kuasa hukum dari dua terdakwa sekaligus, Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Dua perkara ada 318 dan 319, semua pitsus di Pengadilan Negeri Surakarta. Kasusnya memang ada beberapa, ada yang berkaitan dengan dakwaan menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran sebagaimana diatur di pasal 14 ayat 12 juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Yang kedua, klien kami didakwa melanggar pasal tentang menyebarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Ini ITE Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasalnya 28 ayat 2 junto 45 ayat 2. Dan ketiga, memang ternyata klien kami juga dikenakan dari penistaan agama, yakni pasal 156A KUHP. Kronologis ringkasnya adalah klien kami ini kan Bambang Trimulyono itu mengadakan podcast. Dia juga klien kami juga, dua-duanya kami yang tangani, dua terdakwa di perkara yang di-split ini. Di 26 September 2022 saat itu Gus Dur ini ingin memverifikasi kebenaran informasi ijazah palsu Presiden kita Bapak Joko Widodo, karena sebelumnya memang beredar buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh Bambang Trimulyono. Lalu mencari informasi tentang Bambang dan dapatlah Bambang. Nah, kemudian dalam diskusi podcast itulah Gus Nur juga meminta agar Bambang Trimulyono melakukan mubahalah untuk memberikan keyakinan apakah yang dibicarakan atau ditulis oleh Bambang Tri itu mampu dia pertanggungjawabkan. Dan terjadilah mubahalah. Bambang Tri ya sanggup bertanggung jawab bahwa apa yang dia tulis dan dia katakan itu benar, dan kalau keliru dia siap untuk mendapatkan laknat dari Allah SWT. Nah, selanjutnya memang Bambang Trimulyono untuk memastikan bahwa apa yang dia yakini itu bukan hanya dia tulis tapi ingin dia buktikan di pengadilan, Bambang Trimulyono lewat kami juga menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkaranya adalah PMH, perbuatan melawan hukum, karena tindakan menyerahkan syarat kelengkapan bagi seorang calon presiden di Pilpres 2019 yang lalu ya tidak sah, dan itu masuk kategori perbuatan melawan hukum. Sempat terdaftar tanggal 3 Oktober 2022, sempat sidang sekali, tapi waktu itu Bapak Presiden belum bisa hadir. Tunjuk kuasa dari Jaksa Agung juga belum memberikan surat kuasa. Ini ditunda, tapi dalam proses penundaan itulah ternyata klien kami itu sudah ditangkap duluan. Di tanggal 14 klien kami ditangkap dan ditahan. Berikutnya juga Gus Nur ditangkap dan ditahan dua-duanya sejak tanggal 14 Oktober 2022 hingga saat ini. Nah, saat itu memang kita sudah komplain ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Polres Mabes Polri karena memang ada Perma nomor 1 tahun 1956 yang mengatur kalau ada perkara perdata dan pidana beririsan, maka pidananya ditangguhkan sampai hak keperdataan itu menjadi jelas. Tapi saat itu memang penyidik yang ngeyel ngotot bahwa ini perkara tidak ada kaitannya, ini adalah hanya mubahalahnya yang dipersoalkan.
Tapi begitu di gugatan, di proses pidana di Pengadilan Negeri Solo, ternyata ya soalnya tetap terkait ijazah palsu itu. Gitu. Nah, sekarang yang mau kita report atau laporkan, ada dua hal atensi kita. Yang pertama memang pengaduan terhadap hakim, yang kedua permohonan pemantauan. Awalnya sih kami kira hakim masih dalam batas toleransi yang kami anggap bisa memimpin persidangan secara fair lah, imparsial, non imparsial, dan juga bisa mengakomodir keinginan para pihak, khususnya dari kami tim kuasa hukum. Dalam perspektif menggali ya, keterangan saksi tentu beda-beda kan. Kalau hakim mungkin bisa di tengah, jaksa untuk menguatkan unsur-unsur pidananya karena dia yang mendakwa dan akan menuntut. Kami tentu dengan perspektif membela. Jadi beberapa kali karena tim kami banyak, kami dibatasi begitu pertanyaan-pertanyaan yang kami mau gali, dan saya juga pernah protes ya tidak bisa dibatasi karena kami semua tim punya perspektif berbeda dan ingin menggali agar menjadi terang perkara itu. Nah, memang dalam perjalanannya ada semacam ya menurut saya hakim emosi, tidak bisa menjaga. Contohnya emosi. Ya, padahal kan seorang hakim tidak boleh ya, tetap saja dia harus bijak karena dia bukan, kalau jaksa emosi masih bisa lah, atau kami lawyer karena biasa emosi. Tapi bagi seorang hakim dia harus bijak, dia tengah karena dia yang mengadili dan memutus perkara. Sempat terjadi perdebatan sengit dengan Bang Egy Sujana, dan terakhir juga ketika suasana riuh ada seruan takbir dari peserta sidang, itu hakim kemudian mengatakan itu jangan teriak-teriak. Nah, waktu itu juga saya ingatkan itu bukan teriak-teriak, itu seruan takbir. Kalau ingin mengingatkan pun tentu dengan bahasa yang santun begitu. Nah, kami khawatir kalau mayoritas umat Islam marah karena yang dianggap dipersoalkan takbirnya kan bahaya buat hakim ini gitu. Dan yang paling krusial itu adalah kemarin di titik di mana ini kan split, terdakwa Bambang Tri, terdakwa Gus Nur, dua perkara, 318 dan 319. Nah, ada penyidikan memang terdakwa ini jadikan saksi untuk kasus yang satunya. Yang satu juga iya. Karena kita tidak punya wewenang di penyidikan, ya itu kewenangan polisi. Tapi begitu di persidangan, kami katakan kami keberatan sesuai dengan ketentuan pasal 318 KUHP ya Bang ya. Itu semestinya dikembalikan kepada terdakwa apakah dia bisa atau menerima menjadi saksi. Kan dia punya hak untuk mundur. Karena kan keterangan terdakwa ini digunakan untuk memberatkan terdakwa lainnya. Padahal mereka punya saksi sekitar 20-an lebih, ada 4 saksi yang belum dihadirkan. Ada Mahmud Nurwindu belum dihadirkan, ada Suwarto, Kus Hendriatmo, ada Sri Hadi Ningsih, ada 4 yang belum dihadirkan, tapi mereka memaksa melalui jaksa menghadirkan terdakwa sebagai saksi untuk perkara di split itu. Kita saat itu jelas menolak, ya terjadi perdebatan lagi begitu. Tapi akhirnya kok hakim mengikuti apa yang maunya jaksa gitu. Walaupun akhirnya kami melawan dengan cara bahwa ya saksi ini tidak mau menjawab semua pertanyaan dari jaksa maupun hakim. Tapi poinnya adalah sikap hakim yang tidak bisa menahan emosi dan terjadi perdebatan yang luar biasa ini kan khawatir berpengaruh terhadap putusannya. Nah, kalau dalam Islam itu kan seorang yang sedang mengadili itu tidak boleh, bahkan bisa menjadi batal putusannya kalau dia emosi. Karena apa? Khawatir putusannya itu karena emosi, bukan karena pertimbangan yang benar-benar objektif gitu loh. Nah, karena itulah kami tadi sudah menuliskan, nanti bisa kami serahkan apa-apa saja yang dalam pandangan kami ini patut diduga melanggar kode etik hakim. Nah, itu ringkasannya belum lengkap, nanti ini ada suratnya. Yang kedua juga kami mohon agar ada pemantauan, paling tidak ada atensi dari KAY untuk mantau sehingga hakim bisa melihat bahwa yang mengawasi dirinya bukan hanya kami lawyer, bukan hanya peserta sidang, juga ada otoritas dari KAY yang juga bisa berimplikasi bagi karir seorang hakim gitu. Sehingga oke lah kalau ndak, kasarnya ya, kalau ndak rikuh atau nggak menghargai kami lawyer lah, jadi mereka bisa menghargai profesinya mereka sendiri karena ada pemantauan dari KAY yang kalau keliru dalam menjalankan amanah sebagai profesi hakim nanti bisa berimplikasi bagi karir atau bahkan jabatannya. Itu dua hal itu, dan memang tadi kami juga berencana paralel teman-teman ini kan tim gabungan Bu, Surakarta dan Jakarta. Jadi Surakarta juga nanti paralel akan coba ke Semarang, katanya ada perwakilan di Semarang. Itu dari saya untuk awalan. Bang Egy silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak Nini ya Iya. dan Pak Junaidi dari Biro Pak Mulyadi. Biro apa itu Pak? Pengawasan perilaku hakim. Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Jadi udah tepat kami di sini ya. Jadi gini Mbak Nini yang dimuliakan Allah, Pak Jun juga, kita tidak merasa lebih baik atau arogan dan lain sebagainya. Maka itulah kami di sini sebagai fungsi kerja pengawasan hakim. Kategori yang utama perlu disadari dan dimengerti, tahun lalu, tahun 2021 ya, kita juga lawyer dari Gus Nur yang pertama itu. Kita protes ke hakim, diignore. Bahkan kita berempat dieksepsi, bener apapun eksepsi kita, akhirnya ditolak juga lah. Nah, sampai akhirnya kita hopeless, ya golput aja. Kalau ujung ceritanya kita membela kayak apapun pasti dihukum juga, dan ternyata benar dihukum 10 bulan. Ya sudahlah. Nah, dilalah persoalan terjadi lagi di tahun 2002, yaitu mubahalah. Nah, tolong dicatat Mbak Nini dengan hormat, mubahalah ini ada diatur dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 61. Nah, pertanyaan seriusnya, bagaimana kita melaksanakan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci dan diatur oleh negara ini sebagai agama resmi Islam? Sumber nilainya Al-Quran pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Nah, kenapa warga negara dalam hal Gus Dur dan Bang Menteri bermubahalah, bersumpah atas nama Al-Quran kepada Allah supaya dilaknat? Karena perintah Qurannya di situ dilaknat bagi yang berdusta. Kok ditangkap gitu loh Bang? Ya, ini memang bukan urusan gaya, tapi background ini perlu, background ini karena berimbas kepada hakim. Kok perilakunya sudah di setel menurut pemikiran saya, apa ikuti maunya jaksa. Jaksa sudah di setel apa maunya polisi, gitu loh. Nah, yang nangkep pertama polisi. Saya bisa kasih bukti konkret ketika menghadap ke hakim, maju ada satu persoalan yang harus ditunjukkan. Saya nanya sama jaksa, ini kan persoalan sederhana, kenapa kau nggak bawa ijazah asli Jokowi? Saya bilang sama jaksa. Wah Bang, kita dapat dari polisi ini begini Bang, nggak ada. P19 dong lo balikin, berarti kurang bukti. Oh Bang, ini udah dipantau, jaksa tuh pasti ngikut. Iya Bang, kita cuma jalanin tugas. Nah, model kayak begini kok di persidangan, dan kan logika berikutnya hakim juga sudah di standing dong, sudah dikondisikan, yang ujungnya harus kalah gitu. Padahal apa yang kita sampaikan seperti Adinda Nazir katakan, dan ada tertulis ya, tertulis belum? Nanti ini diserahkan. Belum lihat ya? Belum. Iya. Nanti sudah. Nanti diserahkan. Jadi poin penting perhatian KY, Pak Jun, Bapak ini tolong dengan hormat. Bisa nggak hakim ini di warning oleh KY? Nanti kita kasih bukti-bukti video, banyak sekali videonya. Gue lihat di YouTube juga lihat, udah lihat ya di YouTube. Lihatlah, masa nggak lihat? Uper banget kan ya dari zaman YouTube itu. Bahwa keinginan kita sidang ini berjalan dengan jujur, benar, adil, dan hakim sudah sangat dirasakan oleh kami advokat melanggar kode etik. Satu hal lagi misalnya, hakim sangat pro
kepada jaksa, pro kepada para saksi yang kita periksa. Bagaimana bentuk pro-nya? Ya, apa yang keinginan jaksa harus disampaikan? Misalnya, jaksa berharap. Masa jaksa berharap? Dibolehkan sama hakim. Ketika saya nggak boleh. Itu aja udah, menurut saya kurang ajar gitu. Kok berharap dibolehkan? Jaksa menanya begini kan, saya berharap kepada saksi apa dari kasus ini. Kan udah nggak benar, ini kan yang ditanya saksi fakta. Apanya itu yang dia lihat, dia dengar, dia ketahui, dia alami, itu yang menurut Tuhan. Kenapa jadi harapan jaksa? Contoh. Yang kedua, hakim berpihak kepada para saksi sebelum sidang nih, bukan sebelumnya, pas sidang mulai. Hakim nanya terus sampai relatif hampir 1 jam hakim nanya ini tentang seluk-beluk saksi begini. Apa maksudnya? Saya waktu pertama saya nggak begitu paham. Saya pikir perhatian betul hakim. Ternyata pemahaman saya diajarkan oleh fakta itu cara hakim melindungi saksi supaya kita nggak serang. Bagaimana? Tadi kan udah ditanyakan, nggak usah tanya lagi. Begitu. Hak saya dong menanya sebagai advokat. Selalu begitu. Mbak Nini, saya udah 30 tahun lawyer. Mungkin lebih senior dari sini untuk soal hukum. Saya tidak cengeng ini, tapi inilah tempat seperti Adina Rahmat apa sini di sana. Tempatnya di sini. Kalau ada tempat lain yang lebih efektif, saya ke situ. Kalau nggak ada, saya lawan. Saya pernah banyak lawan. Tanya Pak Mulyadi. Waktu yang kebohongan Jokowi 2021. Apa hakim jawab? Pengadilan tidak berwenang. Kok tidak berwenang? Sebenarnya udah 8 kali sidang, udah mediasi. Ini hakim macam apa? Tapi kita ngadu sini juga nggak ada respon. Apa jangan-jangan sih sudah dikondisikan juga? Kan ngeri kita kalau negara begini, Bos. Ini people power aja lah, nggak usah lagi berdemokrasi yang benar kalau begini. Karena hak kita sebagai rakyat, kami advokat yang dijamin oleh undang-undang, ya, Mbak Nini asal tahu, tahun 2019 saya ditangkap juga sama Jokowi. Gara-gara saya ngomong people power, belain Prabowo, karena saya lawyernya Prabowo. Ditangkap Bu Nini. Coba, undang-undang advokat nggak diperhatiin tuh, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Jadi perhatiannya fokus Mbak Nini yang terhormat, Pak Jun. Saya nggak manggil hakim ini atau diperiksa atau diwarning pakai surat atas dasar laporan kita. Karena Selasa ini mau sidang, saya nggak mau turun lagi. Nah, kalau ini nggak diperhatikan, saya punya hak ajukan ke ketua PN ganti hakim. Ada hak saya, ya, diatur bisa. Tapi kan nggak bagus jadinya hubungannya. Dia juga menjadi teraliniasi, kasihan karirnya hakim. Saya nggak mau itu terjadi. Akan tetapi sudi kiranya lah mekanisme dari KY sidang besok kami akan rasakan bedanya gitu. Saya kira itu Mbak Ibu. Assalamualaikum. Ini nanti saya sampaikan pengantar nanti pendalaman dari Mas Junaidi. Yeah. Jadi sebagaimana yang diketahui memang di Komisi Yudisial kita memang punya tugas-tugas fungsi pencegahan dalam arti melakukan pemantauan persidangan terhadap kasus-kasus yang utamanya menarik perhatian publik. Terhadap 2 perkara yang disampaikan oleh Bapak, perkara 318 dan 319, jauh sebelum Bapak melapor pun itu sudah menjadi perhatian Komisi Yudisial Bapak. Jadi kita sudah memang sudah menyampaikan ke pimpinan bahwa untuk 2 perkara ini akan dilakukan pemantauan. Jadi memang sebelum Bapak pun melapor, karena ini sudah ramai di media massa dan sudah diberitakan juga baik di media lokal maupun media nasional. Jadi Komisi Yudisial memang sudah berinisiatif untuk menjadikan 2 perkara ini adalah prioritas dari Komisi Yudisial untuk dapat pemantauan. Itu mungkin pengantar dari saya. Untuk pendalamannya nanti Mas Bina selaku Dipteknis akan menjelaskan.
Peggy Sujana dan Pak Hardi. Yang menyambung dari Bu Nini tadi, yang dua perkara ini memang sudah kami tidak lanjuti karena di Komisi Yudisial ini kan ada dua penanganan yang bisa ditindaklanjuti. Pertama, permohonan dari masyarakat atau inisiatif dari Komisi Yudisial. Nah, yang dua perkara ini 318 dan 319 ini termasuk inisiatif dari Komisi Yudisial. Teknisnya memang kami sudah mengeluarkan sprint atau surat perintah untuk tim pemantau untuk turun ke lapangan. Berarti sudah ada yang turun belum? Kebetulan Sebelum kan ini? belum. Cuman pas nanti kan tanggal Selasa ya Pak. Udah mau habis Pak sidangnya, Iya. udah 16 orang. Sidang itu kan ada dua perkara yang disidangkan. Yang pertama itu kan nanti ada agenda pemeriksaan ahli yang perkara 318. Kemudian yang 319 itu kan masih pembuktian dari JPU. Jadi secara Tapi dia digabung Pak, iya, nggak dipisah. tidak dipisah, majelisnya sama Pak ya. Sama. Iya. Jadi untuk teknisnya memang tim pemantau sudah siap Pak, nanti tinggal hari hanya sudah akan melakukan pemantauan persidangan. Kemudian tadi yang terkait poin-poin yang Pak Egi sampaikan juga ini kan sudah menjadi catatan kami. Tadi juga Pak Egi ada berharap bahwa ini supaya KAI memberikan warning ya minimal melalui surat. Memang untuk KAI ini kan tindak lanjutnya ada dua, bisa kami menyurati majelis hakimnya ke KPN-nya atau kami turun langsung ke lapangan. Iya. Nah, ini untuk yang perkara ini kebetulan kami turun langsung ke lapangan Pak Egi. Ada satu hal juga yang perlu kami minta informasi lebih lanjut yang tadi Pak Hardi juga sempat menyampaikan tentang Ahmad itu kebetulan tim kami yang lain. Saya Ahmad ke sini tim. Oh Pak Ahmad ya. Iya, ya, nggak apa-apa. Memang tadi atas namanya Hardi. Oh, Iya, oke, satu oke. tim lagi. Ya. Yang PN Jakpus itu Pak, Iya. perkembangannya itu bagaimana? Dan itu kita, iya kita Banding cabut. kita juga. Iya. Kita cabut karena memang saat itu kan Bambang Trimulyono selaku penggugatnya kan ditangkap gitu loh. Nah gantian sekarang jadi terdakwa, kami bela tapi posisinya menjadi terdakwa kalau sebelumnya penggugat gitu. Berarti dicabut. Cabut ya. Sekedar tambahan Pak Jun, alasan pencabutan itu kondisional objektif, kita tidak bisa menampilkan bukti dan saksi dengan ditahannya Bambang Tri dan Gus Nur. Kita minta penangguhan nggak dikasih dan lain sebagainya. Kita sementara data-data yang kita punya belum lengkap di tangan kita, masih di tangan terdakwa. Sehingga waktu sidang pertama di Jakarta Pusat kami tampil, kami ini bisa tapi pas lagi itu ditangkap perjalanannya, sehingga kita untuk sidang yang ke depan tidak bisa bersaksi dan lain sebagainya karena dalam perdata ini bedanya Pak, orang banyak nggak tahu. Ini waktu di PN Pusat itu namanya perdata, betul Pak? Nah yang sekarang namanya pidana. Karena itulah pada waktu perdata beban pembuktian ada pada kami, betul? Karena siapa yang nuduh dia harus buktikan. Nah masyarakat nggak taunya seolah-olah kita juga harus buktikan nih di PN Solo. Padahal ini udah wewenang jaksa, karena dia yang menuduh, mendakwa dan menuntut nantinya. Nah beban pembuktian ada pada jaksa gitu, bukan pada kami. Nah, kami membela. Nah, itulah jadi penjelasan gitu Pak Junaidi. Baik Pak Egi, berarti yang PN Jakpus sudah clear ya informasinya. Udah close. Ya. Kemudian tadi karena berkas atau perkara ini kami tindak lanjuti dengan pemantauan, kemudian juga selain turun ke lapangan, kami pasti mengumpulkan bahan informasi, entah itu keterangan dari pihak-pihak ataupun seperti tadi yang video-video di YouTube itu juga merupakan bagian dari data-data yang kami kumpulkan Pak Egi. Perlu ya? Iya. Jadi selain kami kumpulkan di media online gitu kan, juga misalkan atau dari Pak Egi bisa. Tapi dari yang maaf Pak, dari yang online lain udah terima, udah pernah didapat gitu. Dari selama online. ini sih memang dari sisi umum aja Pak, jadi hanya melihat-lihat aja gitu. Tapi itu bahan-bahan itu dikumpulkan juga oleh tim kami Pak.
jika Pak Egy atau tim ada tambahan bisa disampaikan ke kami. Kalau gitu berkenan saya nomor Pak Jun atau Pak Ibu Nini bisa nggak nomornya? Saya kan kirim lewat WA. Baik. Boleh? Nggak apa-apa lah. Ini Iya, kan nggak apa-apa. komunikasi. Iya. Nanti kami Pak sampaikan. Hardi catat tuh deh. Nanti dikompilasi aja. Kan nanti ini YouTuber saya Bu. Nanti dikompilasi yang Saya juga catat Pak. Bu Nini dulu berapa Bu? Jadi gimana? Kita sudahi atau bagaimana? dari beliau belum tuntas, biarkan dulu. Beliau belum tuntas ya. Tinggal minta data. Enggak. Tim teknisnya Biarkan beliau penyampaian sampai. kami sampaikan. Oh, cukup ya. Iya. Cukup. Kita kan Mungkin tambahan saja secara substansi itu begini sederhana. Kan klien kami didakwa mengedarkan kabar bohong. Harusnya kan ada kabar benarnya mana. Iya. Kabar benar itu adalah ijazah asli. Karena kabar bohongnya ijazah palsu. Nah, sampai hari ini sebenarnya ijazah asli itu kami harapkan bisa dihadirkan di persidangan, dipinjam kayak sehari gitu. Kalau sudah ada kami juga nggak ada masalah Bu. Kita juga punya kepentingan agar masyarakat itu yakin bahwa presiden itu punya ijazah asli. Tapi kalau begini ya masyarakat menjadi ragu apakah punya ijazah atau tidak. Bahkan bisa jadi masyarakat meyakini ini ijazahnya malah palsu gitu loh. Karena nangkapin rakyat yang mengkritik ya. Dan ketika sampai ke pengadilan tidak ditunjukkan bukti asli. Terima kasih Bu Nini dan Pak Jun. Ada satu lagi, Ya, apa? agak penting menurut saya. Mohon dipahami logikanya nanti ya. Bambang Tri buat buku namanya Undercover. Jokowi Undercover. Bambang Tri yang buat. Iya, namanya Jokowi Oh iya. Undercover. Bukunya judulnya Jokowi Undercover 2. Yang pertama ditahan 3 tahun waktu launching yang pertama. Nah, selama di penjara dia pakai studi kepustakaan, dia cari penelitian, buatlah Jokowi Undercover 2 buku. Nah, inilah yang dipersoalkan. Karena di buku Undercover 2 inilah prosesnya lewat penelitian. Nah, jadi waktu saya menjelaskan begini, hakim potong. Saya tersinggung. Ini kayak kuliah katanya. Kok kuliah? Kita kan belajar ilmu hukum untuk menanya sesuatu kan harus menjelaskan dulu background saya bertanya apa. Yang ingin saya tanyakan begini, coba Bu Nini pikir baik-baik ya. Saksi kepala sekolah SMA 6 ya, tempat sekolah Jokowi. Saya nanya, pernah lihat ijazah asli? Tidak. Tapi kenapa kamu melegalisir? Kalau legalisir kan lihat dong. Oh, itu petugas saja. Petugas apa? Kepala sekolah siapa? Kau kepala sekolah, dia bilang. Bagaimana kau meyakini Jokowi ijazahnya asli tapi kau tidak pernah lihat? Bagaimana? Jelaskan. Nah, ketika itulah hakim intervensi lagi. Itu udah ditanyakan tadi, nggak perlu itu. Ini bukan kuliah ini. Ini bukan kuliah memang. Ini saya bertanya pengantarnya, harus ada pengantar. Mengapa saya bertanya begini? Anda tahu nggak bedanya meyakini dengan memastikan?
Nah, itu kan perlu ilmu itu. Kalau meyakini nggak perlu proses, kayak iman kita aja. Ini Islam untuk Kristen, ya sudah nggak usah dipersoalin, orang kita udah yakin jelas. Tapi kalau memastikan ada proses, namanya mau dipastikan. Nah, prosesnya itu sudah ditempuh sama Bang Tri, namanya penelitian, gitu. Sehingga saya terangkan, ini hakim tidak ini hakim tolong ini saksi tidak berkualitas. Bagaimana meyakini sesuatu yang nggak pernah dia lihat? Padahal dia kepala sekolah dan pernah ngaku legalisir. Wah itu nggak penting, itu ini wah begitu kayak begitu, itu yang maksud saya kode etiknya tuh begitu. Udah dimensi emosinya masuk, nggak boleh, apalagi kita pakai ajaran Islam. Dan dia nanti mutus tuh dengan nama Allah loh, ketuhanan yang Maha Esa, demi keadilan, tapi nggak adil. Gimana? Makanya ingetin para hakim tuh, kata Nabi, dari 3 orang hakim 2 masuk neraka. Tapi kalau putusannya nggak benar, 3-3-nya masuk neraka. Ya, ini kan pakai jilbab tuh bagus. Ya, ingatkan baik-baik itu. Ya, itu aja. Makasih. Ya, cukup dari kami. Terima kasih, Pak. Baik, alhamdulillah hari ini singkat padat dan ternyata emang sejalan ya Pak, maksudnya dari Bapak melaporkan, tapi juga dari Komisi Yudisial juga udah ada sudah inisiatif ya? Ya sudah atensi. Jadi tim kami nanti akan turun pantau sidang pada hari Selasa. Kami juga udah lihat SIPP-nya itu sidangnya digabung sepertinya. Ternyata majelis hakim juga sama. Sama. Ya, jadi nanti apapun informasi tambahan hari ini akan menjadi bahan analisa kita. Kita juga akan cek juga di YouTube yang tadi Bapak sudah sampaikan sebagai bahan pendalaman kami selama proses persidangan ini belum putus, itu akan kita dalami semua untuk laporan hasil pemantauan. Mungkin itu saya ada sedikit terlupa supaya nggak ada lompatan logika. Hakim menerima perkara kan dibawa oleh jaksa. Nah, pertanyaan saya, adakah korelasi KY dengan pihak komisi kejaksaan yang memeriksa jaksa? Karena ini nggak bisa lepas. Hakim terkondisi apa yang jaksa bawa, dan terkesan sudah sangat membela jaksa terus, berpihak lah. Nah, maksud saya, tolonglah ada koordinasi dengan kejaksaan. Kenapa jaksanya begitu? Apa benar nih utusan dari Jaksa Agung? Karena kalau jaksanya ngaku ke saya begitu, saya cuma jalanin tugas saya bang. Nah, gitu. Ya. Dan ingat lagi satu, kerusuhan bisa terjadi. Ini sensitif, ya. Apalagi ada saksi, ya ingat Bu. Ada saksi. Namanya waktu bersaksinya sebagai orang umat Islam, Kristen. tapi waktu disumpah kemarin sebagai Kristen Protestan. Kan udah penipuan ini, udah identitas palsu. Kan bahaya Bu. Apalagi teman-teman di Solo kan santrinya kuat juga. Saya kira demikian. baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup, Bapak? nanti paling kami menyerahkan Oh dokumennya. siap, baik. Berarti kami cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa berkoordinasi lagi Pak selama masa persidangan. Mungkin ada tambahan-tambahan informasi yang juga akan Komisi Yudisial butuhkan. Baik, dengan ini saya tutup untuk pertemuan audiensi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.